Kadang kan bingung kita mau belajar sama guru, dari mana harus belajar Ustadz? Udah baca aja kan gitu. Tapi sebenarnya bagi orang yang ingin belajar baca Quran, bagi orang yang ingin mengajarkan ilmu Al-Quran, dan bagi orang mungkin yang ingin menghafal Al-Quran, hal pertama yang mesti mereka fahami, yang mesti mereka pelajari adalah berhubungan dengan makharijul huruf. Maka pertanyaannya adalah kenapa mesti makharijul huruf? Ya, kenapa mesti makharijul huruf? Maka jawaban itu bisa kita lihat dari jawaban salah seorang ulama rujukan ilmu tajwid, tahsin dan tajwid qiraat pada masa sekarang ini, yaitu Syekh atau Dr. Aiman, ya, Dr. Aiman. Apa kata beliau? Saya ingin belajar baca Quran, saya ingin mempelajari Al-Quran. Maka pertanyaannya, dari mana saya harus memulai? Ya, dari mana saya harus memulai? Kadang kan bingung kita mau belajar sama guru, dari mana harus belajar Ustadz? Udah baca aja kan gitu. Tapi sebenarnya bagi orang yang ingin belajar baca Quran, bagi orang yang ingin mengajarkan ilmu Al-Quran, dan bagi orang mungkin yang ingin menghafal Al-Quran, hal pertama yang mesti mereka fahami, yang mesti mereka pelajari adalah berhubungan dengan makharijul huruf. Maka Syekh Al-Jazari dalam matannya Muqaddimah beliau mengatakan, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ayya'alamu. Maka hal yang wajib, yang sebenarnya tidak bisa tidak, harus ditambahkan idh wajib, kemudian ditambah kalimat muhattam litakkid, untuk menguatkan bahwasanya tidak bisa tidak, siapapun yang ingin membaca Al-Quran maka dia mesti mengetahui apa dia? Makharijal huruf. Nah ini dia, berhubungan dengan makharijul huruf. Maka ini mesti hal pertama yang akan kita fokuskan kepada perbaikan Al-Quran kita. Maka banyak sebenarnya ahamiyah kalau kita baca pentingnya makharijul huruf itu apa saja. Maka dapat kita simpulkan seperti ini rekan-rekan sekalian. Kenapa mesti makharijul huruf? Karena salah tempat keluar huruf, ya ini bisa kita fahami nanti. Salah tempat keluar huruf, maka dia akan merusak bangunan dari satu kalimat itu. Ya, sekali lagi, rusaknya bangunan dari rusaknya tempat keluar huruf itu, maka akan merusak dari bangunan satu kalimat itu. Apa contohnya? Ya, kita bahas dalam Al-Fatihah contohnya. Dalam kalimat atau terdapat pada hamdalah itu, yaitu kalimat alhamdu. Di situ asal katanya adalah ha, mim dan dal, pakai ha. Dan kita fahami makhraj dari huruf ha itu adalah wastul halqi, letaknya di tengah tenggorokan. Tapi ketika salah tempat keluarnya, maka fahami dia akan merusak bangunan dari satu kalimat. Yang alhamdu asal katanya adalah hamida. Maka mohon maaf, tak semua orang yang membaca alhamdu itu pakai hak kecil yang di tengah tenggorokan. Ya kan? Ada saja mungkin yang membaca, mohon maaf, di beberapa masjid kita sholat ataupun musalla di Pekanbaru, imam-imamnya masih ada yang membaca alhamdu pakai hak besar. Lihat, rusak salah tempatnya, maka dia akan merusak bangunannya. Yang aslinya hamidah berubah menjadi hamadah. Dan ketika rusak dari bangunan dari satu kalimat itu, maka dia akan merusak makna ayat. Dia merusak makna ayat. Lihat rusaknya bagaimana. Alhamdu itu mohon maaf artinya adalah pujian. Ya, maka alhamdu segala bentuk pujian, lanjutan ayatnya lillah, bagi Allah. Jadi apapun bentuk pujian itu haknya Allah kalau pakai huruf ha kecil.
atau hak pedas kita nyebutnya. Lihat rusak maknanya bagaimana. Kalau dibaca alhamdu kemudian berubah asal kata menjadi hamada, maka kalau kita lihat makna hamada, kalau kita lihat di kamus, maka ada beberapa makna. Satu, yang pertama maknanya cacat, yang kedua kekurangan, dan yang ketiga kematian atau binasa. Lihat, yang tadi pakai hak kecil artinya pujian, berubah menjadi ha besar artinya cacat, kekurangan dan kematian. Maka mohon maaf kalau kita baca alhamdulillah, maka artinya berubah menjadi segala bentuk cacat, kekurangan, kematian. Lanjutan ayatnya, lillah, bagi Allah. Lihat betapa jauhnya perubahan makna, tertukar satu huruf ke huruf yang lainnya. Nah, makanya dalam pembahasan lahan, kesalahan dalam membaca Al-Quran, ibdalu harfi biharfi, terganti satu huruf dengan huruf yang lainnya, maka haram hukumnya terjadi dalam membaca Al-Quran. Maka enggak boleh. Ya, ini keutamaan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu sendiri. Maka insya Allah pada poin yang pertama kita akan fokus kepada penyebutan huruf yang nanti insya Allah kita baca per ayatnya dari surah Al-Fatihah.